Sekarang kita akan masuk ke praktik alat. Di sini aku akan menjelaskan alat yang akan kita gunakan sepanjang praktikum rangkaian elektronika lanjut. Ini adalah alat dari National Instruments, yaitu Ni Alphys 2. Di sini aku akan menjelaskan bagian-bagian yang akan kita gunakan pada percobaan bab kali ini. Pertama, aku akan menjelaskan cara menyalakan alatnya. Di sini, di sebelah tombol power on dan off, kalian akan melihat sebuah port yang dapat disambungkan dengan kabel seperti ini. Lalu di sebelah kanannya lagi, sebelah sini, kalian akan melihat port yang disambungkan dengan kabel seperti ini. Kabel ini akan kalian sambungkan ke laptop kalian masing-masing yang sudah terinstall aplikasi Ni Alphys Instrument Launcher. Sedangkan kabel ini dapat kalian sambungkan ke stop kontak. Selanjutnya, aku akan menjelaskan pada bagian ini. Bagian ini akan digunakan untuk kalian mengukur arus dan tegangan dari rangkaian kalian. Di sini dapat dilihat ada bagian V yang akan kalian gunakan untuk mengukur tegangan dalam rangkaian kalian. Di sini juga ada bagian COM yang akan kalian gunakan sebagai ground-nya, dan ada bagian A atau ampere yang akan kalian gunakan untuk mengukur arus dalam rangkaian kalian. Di sini juga terdapat port-port yang dapat kalian sambungkan ke kabel seperti ini. Ini adalah kabel buaya dengan dua warna yang berbeda. Jika kalian ingin mengukur tegangan, kalian dapat menyambungkan ke bagian V dan COM. Sebaliknya, jika kalian ingin mengukur arus, dapat kalian pindahkan dari V ke A. Lalu ini dapat kalian sambungkan ke rangkaian kalian. Untuk lebih lengkapnya akan aku jelaskan pada percobaan nanti. Lalu di sini juga terdapat bagian supply plus, ground, dan supply min. Dapat dilihat pada angka ke-50. Supply plus ini setara dengan angka 50 yang ada di breadboard ini. Jadi untuk groundnya ke atas 1 dan untuk supply plusnya ke atas sekali lagi. Pastikan kalian melihat angkanya dengan benar dan memasukkan ke dalam lubang yang benar. Ini adalah breadboard. Breadboard ini digunakan sebagai alur dari rangkaian kalian, alur listrik. Di sini terdapat bagian supply yang bekerja secara vertikal, dan untuk yang lain-lainnya A, B, C, D sampai J ini dia bekerja secara horizontal dalam rangkaian seri. Sedangkan secara vertikal ini bekerja secara paralel. Nah, aku akan menjelaskan juga aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Ni Alphys Instrument Launcher. Untuk bagian yang digunakan sendiri, jika kalian membuka bagian Instruments dan Apps, kita akan menggunakan Digital Multimeter dan juga Variable Power Supplies. Ini dapat diklik saja untuk dibuka. Nah, pada bagian Variable Power Supplies, ini digunakan untuk memberikan tegangan pada supply plus yang ada di sebelah sini. Sedangkan pada bagian Digital Multimeter, ini digunakan untuk pengukuran yang dimana berhubungan dengan bagian yang di sebelah sini. Kalau kalian lihat di bagian device sebelah sini, ini akan muncul jika kalian sudah menyalakan alat dari Ni Alphys Instrument. Akan aku coba, kita menyalakan yang bagian sini terlebih dahulu, hingga lampu yang di sebelah sini menyala. Lalu kita nyalakan pada bagian ini hingga lampu yang di sebelah sini menyala. Dapat dilihat pada aplikasi kalian, device sudah terkonek dengan nomor device yang ada di alat ini. Artinya, laptop kalian sudah terhubung ke alat dari Ni Alphys 2 ini. Sekarang kita akan masuk ke prosedur percobaan yang akan kalian lakukan untuk mengisi laporan masing-masing dari kalian. Di sini terlihat bahwa kalian harus menyusun suatu rangkaian seperti pada gambar.
Rangkaian di sini adalah rangkaian seri. Mengapa demikian? Karena rangkaiannya mulai dari pemberi tegangan, dia akan langsung masuk ke dalam resistansi dan langsung menuju ke ground dalam satu alur yang sama. Lalu mengapa ini ada paralelnya? Bagian A dan V ini adalah multimeter untuk kalian mengukur arus dan tegangan pada rangkaian kalian. Pada bagian A, di sini terletak secara seri ya. Karena jika kalian ingin mengukur arus, kalian perlu menyambungkan bagian ini dan ini. Jadi ibaratnya jika kalian ingin mengukur arus, itu seperti kabel yang terhubung. Sedangkan jika kalian ingin mengukur besar tegangannya, kalian harus menyambungkannya secara paralel. Karena tegangan diukur berdasarkan besar potensial dari dua titik. Nah, kita akan langsung masuk saja ke cara merangkai rangkaiannya. Pertama yang kalian butuhkan adalah beberapa kabel jumper. Pada rangkaian ini diperlukan sekiranya 3 jumper. Pertama, kalian akan mencolokkannya ke area supply plus. Supply plus terletak 2 angka di atas angka 50. Lalu dari supply plus ini kalian dapat memasukkannya ke dalam jalur huruf ini. Di mana saja boleh. Lalu selanjutnya kita perlu menambahkan resistor. Resistor ini dapat kalian taruh mau dari sini atau dari sini. Nah, kalian harus memastikan bahwa resistornya diinputkan secara horizontal sejalur dengan supply plus kalian. Seperti yang aku bilang tadi, alur breadboard huruf ini dia berjalan secara horizontal. Artinya kalau di rangkaian ini dia secara lurusnya itu secara horizontal pada breadboard. Jadi kita letakkan seperti ini. Kenapa tidak kita letakkan seperti ini? Karena ujung dari resistor ini nanti akan kita sambungkan dengan ground untuk menghubungkannya ke ground. Di sini dapat kalian tancapkan gimana aja ya, asal masih secara horizontal dengan akhir dari kaki resistor ini. Jadi dapat kalian tancapkan di C, di D maupun di E. Di sini aku tancapkan di D saja. Lalu di sini kita hubungkan ke ground. Nah, kalau kalian sudah berhasil mencapai ke tahap ini, kalian sudah berhasil membuat rangkaian seri dari modul. Selanjutnya, yang perlu kalian lakukan adalah mencari berapa besar nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini. Berdasarkan nilai volt yang berbeda-beda dan juga resistansi yang berbeda-beda. Di sini kalian perlu mengujinya secara praktek dan juga teori. Untuk teori, kalian dapat melakukan perhitungan seperti biasa, yaitu untuk mencari nilai I, kalian perlu melakukan pembagian antara tegangan dan juga resistansinya. Jika tegangannya sebesar 2 volt, maka dan resistansinya sebesar 100 ohm, maka kalian akan mendapatkan nilai dari ampernya, lalu kalian ubah ke dalam miliampere. Dan didapatkan hasil sebesar 20 miliampere. Untuk prakteknya sendiri, ini yang akan diukur dari rangkaian kalian menggunakan aplikasi dari instrumen launcher. Nah, di sini aku akan melakukan sebanyak 3 percobaan, di mana aku akan melakukan percobaan dengan resistansi 100 ohm dengan nilai volt sebesar 2 dan 4, lalu dengan resistansi 200 ohm dengan nilai volt sebesar 2. Untuk sisanya dapat kalian lakukan sendiri pada alat masing-masing dan laptop masing-masing. Kita akan masuk ke dalam prakteknya. Di sini kalian dapat berpindah ke aplikasi bagian variable power supplies. Kalian perlu memberikan input tegangan sebesar 2 volt. Jika sudah, kalian
dapat melakukan run. Jika sudah melakukan run, rangkaian kalian sudah akan mendapatkan tegangan sebesar 2 volt dari supply plus. Jadi angka yang ada di variable power supply sini, dia akan memberikan nilai tegangan pada bagian supply plus. Selanjutnya, kita perlu mencari besarnya nilai arus. Karena kita akan mencari arus, kalian perlu mengganti bagian V ini menjadi A. Karena kita akan mengukur arus. Di sini juga terdapat panduan bagaimana kalian dapat mengukurnya. Kita akan menggunakan kabel buaya yang seperti ini. Di sini akan kita sambungkan ke bagian A atau ampere untuk mengukur arus dan bagian COM sebagai groundnya. Untuk mengukur arus pada bagian ground ini, kalian dapat lepas dan kalian tambahkan kabel jumper lagi. Nah, dari kedua ujung kabel ini dapat kalian sambungkan ke kabel buayanya. Untuk yang kabel oranye ini kalian sambungkan ke kabel yang berwarna merah yang terhubung ke ampere. Dan untuk kabel, ujung kabel yang ground ini kalian sambungkan ke ujung yang berwarna hitam. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur arus dari rangkaian kalian. Selanjutnya kita akan kembali ke aplikasi. Di sini kalian tinggal melakukan run saja. Nah, di sini sudah dapat kalian lihat besar nilai ampere pada rangkaian kalian. Yaitu jika pada aplikasiku sebesar 0,00460 ampere. Jika dilihat pada perhitungan, seharusnya sebesar 20 mA. Tetapi pada hasil praktek nyatanya sebesar 0,00460 atau sebesar 40 mA. Mengapa terjadi perbedaan demikian? Karena adanya margin of error. Karena segala komponen tidak bersifat ideal pada dunia nyata. Jadi jika terdapat perbedaan sedikit itu tidak masalah. Sekarang kalian sudah mendapatkan angka yang dapat kalian masukkan ke laporan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita dapat mengubah nilai dari volt melalui variable power supplies. Di sini cukup kalian ubah saja angkanya. Jadi 40 lalu klik enter. Nah, di sini arusnya akan langsung berubah. Kalian akan mendapatkan angka sebesar 0,0109 ampere. Lalu dapat kalian masukkan saja ke dalam laporan kalian. Nah, di sini kita akan coba menggunakan nilai resistansi yang berbeda. Oh ya, sebelum kalian mengubah komponen yang ada di dalam rangkaian kalian, akan lebih baik jika kalian mematikan alatnya terlebih dahulu untuk menghindari kesetrum atau lainnya. Jadi di sini pada bagian aplikasi, kalian dapat stop terlebih dahulu, terutama pada bagian variable power supply. Terus di sini, untuk resistornya dapat kalian ganti saja, lalu ganti dengan resistor yang lain. Jika sudah, dapat kalian sambungkan kembali. Lalu kita nyalakan kembali. Untuk variable supplies-nya, kita berikan angka 2 volt, lalu kita run. Lalu di sini dapat kita ukur angka ini atau setara 15 mA. Nah, jadi kalian sudah dapat melakukan percobaan yang terdapat pada modul. Tinggal kalian lengkapi saja sesuai dengan angka-angka yang ada. Setelah berhasil melakukan percobaan, kalian dapat membersihkan kembali alat-alat. Kalian dapat mencabut komponennya.
Lalu kalian dapat mematikan alat seperti ini, lalu mencabut kabelnya.